Selamat sore Bu-Ibu sekalian, kita berjumpa kembali untuk sore hari ini. Kita akan bersama-sama membahas Alkitab. Kita awali terlebih dahulu, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46. Nanti kita nyanyikan bait 1 dan 2. Na 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 na. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngare yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Mari kita bersama-sama untuk mengawali pemahaman Alkitab sore hari ini, kita berdoa. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami kembali boleh bersama-sama melakukan aktivitas kami, kegiatan pemahaman Alkitab khususnya untuk ibu-ibu. Kiranya Tuhan berkenan hadir, menolong kami dan juga memberkati kami, agar dengan kegiatan ini Tuhan kami boleh memahami apa yang kami dengarkan sabda-Mu, menjadi dasar kami untuk menjalani kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan untuk pemahaman Alkitab sore hari ini, dari awal hingga akhir di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu sekalian, marilah kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 50A. Sebelum kita bersama-sama membahas firman Tuhan, Kidung Jemaat 50A kita nyanyikan nanti bait yang pertama dan baitnya yang keenam. Nino nina no no, sabda-Mu abadi. Sabda-Mu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama membahas, membuka kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 1, ayatnya ayat 19, yang demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibu sekalian, baik yang ada di rumah masing-masing maupun pemirsa yang saat ini mengikuti acara pemahaman Alkitab untuk sore hari ini. Sabda Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang pertama,
ayat 19 yang nanti perlu kita pahami bersama bahwa ini adalah dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ibu sekalian, kalau kita cermati bersama-sama sabda Tuhan ini, ayat 19, tema kita untuk memandu dalam pemahaman ini adalah orang tuaku, sahabat curhatku. Menarik Bapak Ibu sekalian. Orang tuaku, sahabat curhatku. Jadi dengan tema ini sebenarnya tujuannya adalah supaya kita orang tua ini benar-benar menjadi sahabat terbaik, khususnya bagi anak-anak. Juga berusaha bagaimana kita memahami akan perkembangan anak-anak kita, tidak hanya perkembangan jasmani tetapi bagaimana psikologi anak. Pada awal tahun 90-an Bapak Ibu, kata curhat ini memang menjadi populer di kalangan remaja putri pada waktu itu. Remaja putri ini memiliki kecenderungan mencurahkan isi hatinya akan masalah-masalah yang dihadapi, bisa kepada teman dekatnya. Nah, ungkapan curahan hati ini akhirnya disingkat menjadi curhat ini. Nah, dalam perkembangannya, curhat tidak hanya terjadi di kalangan remaja putri saja sekarang ini, namun juga berlaku bagi siapapun, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Bahkan sekarang ini yang lanjut usia ini juga membutuhkan untuk curahan hati ini. Baik perempuan maupun laki-laki, dari hal-hal yang sederhana, juga sampai yang sangat rumit yang dihadapi oleh seseorang. Nah, ketika mencurahkan isi hati, maka mereka itu sebenarnya juga melakukan curhat ini. Komunikasi yang baik misalnya antara anak dan orang tuanya misalnya, menjadikan anak-anak ini terbiasa untuk bercerita pada orang tuanya. Mereka terbiasa untuk menceritakan apa saja yang terjadi dalam hidupnya tanpa ada yang disembunyikan. Kebiasaan ini apabila melekat pada anak-anak kita, hingga juga usia remaja sekarang ini, usia remaja itu usia yang sangat riskan, usia akhir balik, dan juga dewasanya bagaimana nanti. Nah, ini semua sebenarnya akan memudahkan orang tua untuk mengawasi bagaimana pergaulan anak-anak. Padahal sekarang pergaulan ini dalam kehidupan remaja terutama, pergaulannya seperti apa. Banyak juga pengaruh-pengaruh yang positif dan yang juga negatif. Ya, maka di sini orang tua dapat mengawasi dari pergaulan. Nah, di sisi lain, bagaimana kenakalan remaja ini juga sering disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua. Salah satu penyebab kurangnya perhatian orang tua pada anak-anaknya. Nah, ini sebenarnya merupakan satu kebutuhan. Terjadi kebuntuan komunikasi antara anak dengan orang tua.
Orang tua memang perlu mendidik anak terbiasa untuk mencurahkan isi hatinya, maka orang tua juga perlu. Yang pertama ini sebenarnya orang tua perlu memiliki waktu untuk anak-anak. Jadi kalau ibu punya anak kecil atau remaja, itu tentu bagaimana kita juga memiliki waktu untuk itu. Memang benar, sekarang ini karena tuntutan kebutuhan hidup, akhirnya bapak dan ibu bekerja sampai menghabiskan waktu. Tapi bukan berarti lalu mengabaikan anak-anak kita. Meluangkan waktu secara khusus untuk anak-anak ini sangat diperlukan. Karena anak bisa dengan leluasa bagaimana menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya. Dengan demikian, anak juga merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Karena memang anak tidak hanya butuh makan, tidak hanya butuh uang, tapi juga bagaimana anak ini juga butuh perhatian. Orang tua tidak perlu merasa terganggu dengan segala apa yang disampaikan anak-anak kita sebagai curahan hati. Karena anak kalau begitu sedang mempercayakan masalahnya ini pada orang tua. Ini yang pertama. Jadi harus memiliki waktu. Yang kedua, memiliki kesabaran untuk mendengarkan. Nah, ini yang tidak mudah Bapak Ibu ya. Jadi memiliki kesabaran untuk mendengarkan. Biasanya orang tua rata-rata loh ini, tidak semuanya, rata-rata kalau ada anak yang bercerita itu kadang-kadang kita sudah menyimpulkan dulu apa yang akan dikatakan oleh anak-anak ini. Bahkan ada yang tidak peduli, maka di iklan itu ada, "Papa, aku di sini loh. Mama, aku di sini." Jadi sebenarnya karena orang tua, ayah dan ibunya itu sibuk dengan HP, sekarang ini anak-anak juga kadang-kadang diabaikan. Padahal anak-anak juga butuh itu. Nah, reaksi orang tua akan curahan hati anak ini sangatlah penting. Bagaimana pada waktu anak-anak ini menceritakan sesuatu masalah yang dialami. Bagaimana kita perhatikan. Orang tua juga perlu menunjukkan antusias dan rasa ingin tahunya apa yang akan diceritakan oleh anaknya ini. Nah, reaksi positif ini akan membuat anak ini nyaman sebenarnya. Dan tidak takut untuk mengulanginya lagi di lain waktu. Kalau misalnya menghadapi masalah yang baru. Tapi kalau orang tua sudah mengatakan bahwa curahan hati anak-anak ini tidak penting, lah sudah. Kita sudah kehilangan jejak anak-anak kita. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, memahami apa yang terjadi dari sudut pandang anak. Jadi kadang-kadang dunia antara orang tua dengan anak itu berbeda. Cara berpikirnya yang berbeda, yang dirasakan juga berbeda. Maka di sini kita harus memahami apa yang terjadi di sudut pandang anak. Ketika anak curhat, seringkali ada reaksi dari orang tua. Sebelum bereaksi di luar dugaan anak, orang tua juga perlu menggali hal tersebut dengan melihatnya dari sudut pandang anak. Menggali dengan pertanyaan, misalnya, mengapa anak melakukan hal itu? Apa pertimbangannya? Tahukah ia dampaknya? Nah, dialog dua arah memungkinkan anak untuk memahami
apa yang menjadi persoalan yang dihadapinya. Menerima nasihat bijak dari orang tua dan merasa dihargai. Tapi rata-rata orang tua itu cepat-cepat untuk mengambil sebuah kesimpulan. Akhirnya cepat-cepat untuk menasihati. Belum diceritakan secara utuh sudah menasihati anak-anak. Nah ini sering terjadi arbitrasi. Jadi orang tua cepat-cepat untuk menasihati anak-anak. Padahal itu belum utuh disampaikan. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, menghargai. Ya ini, menghargai segala curhatan dan tidak menjadikannya sebagai bumerang bagi anak. Dihargai anak bercerita itu. Menerima dan menghargai segala curahan hati anak akan juga meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan anak pada orang tuanya. Namun janganlah sekali-kali menjadikan anak itu merasa curhatannya ini menjadi bumerang bagi mereka. Anak akan merasa enggan untuk bercerita lagi di kemudian hari. Sudah, kita kehilangan jejak anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian, sebagai orang tua yang menerima curahan hati anak, baiklah kita juga mencermati bagaimana sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sabda Tuhan bagi kita saat ini sebenarnya menuntun kita. Yang pertama, cepat mendengar, maksudnya apa? Dalam kehidupan, manusia itu belajar untuk berbicara memang. Belajar mengungkapkan sesuatu atau berpendapat, dan belajar untuk mempertahankan argumennya memang betul. Tetapi pernahkah kita belajar untuk mendengar? Tidak pernah. Mendengarkan seakan-akan menjadi hal yang terabaikan karena dianggap sebagai kegiatan yang pasif. Oleh karenanya, mendengarkan bukanlah hal yang mudah sebenarnya. Mendengarkan lebih daripada soal yang tak terucapkan. Nah, dalam membangun hubungan dengan orang lain, kita mesti menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik. Mendengar yang aktif berarti kita selalu berusaha mendengar sambil menempatkan diri di posisi orang yang menyampaikan informasi ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lambat berkata-kata. Ini dalam kitab Yakobus ini. Ketika kita berusaha menjadi pendengar yang aktif, yang baik, tanpa kita sadari kita juga memilah sebenarnya, memilah informasi mana yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang atau sesuai dengan latar belakang kita. Hal ini bisa menjadikan kita untuk segera menanggapinya atau berkata-kata. Kita segera menanggapi sesuai dengan yang baik menurut kita. Padahal mestinya yang baik itu menurut teman yang berbicara ini. Kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk lambat berkata-kata itu sangat memang dibutuhkan. Jangan cepat-cepat berpendapat.
Lalu yang ketiga, lambat untuk marah. Ibu-ibu sekalian, memang kecerdasan seseorang juga bisa dilihat dari apa yang diucapkannya. Seringkali orang itu terburu nafsu dan dikuasai emosi semata sehingga mengumbar beragam kata. Oleh karenanya kita mendapat didikan dari sabda Tuhan ini. Janganlah mudah mengumbar kata sebelum kita tahu betul persoalannya. Hal ini apa? Untuk menghindari amarah. Bahkan untuk menghindari adanya perselisihan. Apalagi kalau ada orang yang bercerita, orang yang berbicara, motong di tengah, sudah. Itu mesti terjadi perselisihan. Amarah itu bisa menjadikan orang lain malu atau mempermalukan diri sendiri. Maka ibu bapak dan ibu sekalian dan para pemirsa, betapa indahnya sabda Tuhan ini dari kitab Yakobus ini. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Nah, sabda Tuhan ini bisa kita gunakan ini sebagai apa? Pegangan bagi kita. Agar kita bisa menjadi tempat curhatan, apakah itu anak kita, apakah itu anggota keluarga kita, atau bahkan teman kita. Jadi kita bisa menjadi tempat curhat siapapun. Dalam hubungan yang lebih luas, barangkali di tengah masyarakat, di pekerjaan kita, kadang-kadang memang juga butuh. Kita juga mau menjadi tempat untuk curhatan ini. Maka ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, dengan sabda Tuhan ini paling tidak kita mempunyai sesuatu yang sangat baik, supaya memang kalau kita menjadi orang tua, itu menjadi orang tua yang menjadi sahabat bagi anak-anak, juga menjadi sahabat bagi teman, sahabat bagi anggota keluarga. Ini sangat penting karena sekarang ini dunia sekarang ini, kehidupan sekarang ini, komunikasi hubungan, ya meskipun sekarang sudah banyak alat-alat yang canggih, HP yang canggih, tapi sebenarnya tidak hanya butuh itu, tetapi butuh bagaimana perhatian dari orang tua, keluarga, supaya curhat atau curahan hati yang terdalam itu bisa disampaikan, kita dengarkan. Nah, di sini paling tidak kalau orang sudah menyampaikan curhatan hati karena persoalan yang begitu berat, paling tidak sudah melepaskan beban yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Ibu sekalian, marilah sabda Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 ini menjadi dasar kita untuk kita menjalani hidup ini supaya kita bisa membangun keluarga dengan baik, kita bisa membangun komunikasi dengan saudara, teman, anggota keluarga dengan baik, supaya hidup ini dibangun dengan komunikasi yang baik satu dengan yang lain, akhirnya kita dapat menikmati hidup dalam damai sejahtera. Karena Kristus memang memberikan kedamaian dalam hidup kita, Kristus memang benar-benar memberikan dasar dalam perjalanan hidup kita, supaya apa? Supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan pertolongannya kita akan
bersama-sama mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Seperti biasa, kita akan mempersembahkan, ada 2 kantong, yang nanti yang kantong pertama untuk kas ibu-ibu yang dibawa oleh Bu Herlin, dan yang kedua yang dibawa oleh Bu Juwito untuk kegiatan kalau ada kunjungan ke luar kota. Nah, silakan nanti ibu-ibu sekalian untuk mempersembahkan bagi Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kita. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 403, kita nyanyikan bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah. Non 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 na ni no no ni 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 no ne no. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh bersama-sama memahami sabda-Mu dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Memberikan dasar bagi kami sebagai orang tua bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kami, bisa menjadi sahabat dalam keluarga kami, bisa menjadi sahabat dengan teman-teman kami. Akhirnya terbangun komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih sabda-Mu ini agar menjadi dasar kami untuk menjalani hidup ini. Jikalau kami boleh mengakhiri pemahaman Alkitab sore hari ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk menghantar kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.